Saya sudah memahami pelajaran itu kemarin. Saya sudah tahu siapa dia sebenarnya waktu itu. Saya sudah. Halo sahabat KBS TV. Jumpa lagi bersama saya Mr. Adi di channel kesayangan Anda, KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah di YouTube kesayangan kita. Baik, how are you today? I hope you always fine. Baik, di perjumpaan kita kali ini, seperti beberapa kalimat yang tadi sempat saya singgung di awal, ya, sudah, dan sudah. Ini terkait dengan topik kita kali ini, guys. Ya, topik kita kali ini membahas tentang past perfect tense. Oke? Nah, seperti apa detailnya? Yuk, kita bedah bersama dan kita buktikan langsung mudah atau sulit pola ini. Oke. Baik guys, berbicara tentang past perfect tense, ini adalah aspek ketiga dalam tenses, ya, perfect yang terjadinya di masa lampau atau yang sudah lewat. Oke. Nah, past perfect tense ini memiliki ciri auxiliary had yang diikuti past participle atau verb 3. Itu cirinya. Note it. Kemudian untuk penerjemahannya, ya, kita bisa menerjemahkan auxiliary had ini dengan kata sudah. Oke? Sama halnya seperti pembahasan kita di present perfect tense. Nah, kalau kawan-kawan sudah pahami ya pembahasan kita di video sebelumnya tentang present perfect tense, pasti tidak akan sulit memahami past perfect tense. Kenapa? Karena penerjemahannya sama, namun waktunya saja yang berbeda. Present perfect tense, ya, hal-hal atau aksi-aksi atau pekerjaan yang sudah dilakukan atau sudah selesai dilakukan di masa sekarang. Tetapi kalau past perfect tense, ya, hanya berbeda waktunya. Jadi untuk menginformasikan tentang pekerjaan atau tindakan yang sudah selesai dilakukan di masa yang lampau atau yang sudah lewat. Oke, baik 1 detik yang lalu, 1 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, dan seterusnya. Oke, baik, cirinya kita sudah tahu, penerjemahannya kita sudah tahu, dan guys, ya, kami ingatkan kembali, jangan lupa kuasailah bentuk perubahan kata kerja. Karena kalau kita membahas tentang tenses, tidak akan luput dari yang namanya regular dan irregular verb, baik dalam bentuk pertama, kedua, ketiga, dan verb ing-nya, atau katakanlah bentuk keempat. Baik. Nah guys, jadi nggak bisa kita gunakan verb lain selain verb 3 atau past participle untuk membentuk pola perfect. Ini sudah menjadi rumus yang baku, maka mau tidak mau teman-teman harus menguasainya di luar kepala. Oke? Di luar kepala atau di dalam kepala? Ya silakan ya. Kalau memang kalian merasa ini penting, buat catatanmu. Jika sewaktu-waktu lupa, kalian bisa lihat kembali. Ya? That's just suggestion, but up to you. Oke guys, baik.
Sudah tahu ciri, kemudian tahu penerjemahan, dan ya, berbeda dengan present perfect tense. Kalau di present perfect tense, auxiliary-nya ada dua, have dan has. Have digunakan untuk subjek Ayu Dewi, dan has untuk subjek she, he, dan it, atau kata ganti orang ketiga tunggal. Ya, oke. Jadi kata ganti orang ketiga tunggal atau things. Baik. Nah, kalau past perfect tense ini lebih enak, guys. Kenapa saya bilang demikian? Karena auxiliary-nya hanya satu, yaitu had. Had. Oke? Nah, jadi semua subjek menggunakan auxiliary had atau kata kerja bantu had. Apa fungsinya had ini? Ya ini, untuk menunjukkan tenses past dalam aspek perfect. Oke? Jadi dia ini menjadi ciri dari past perfect. Ya, jangan lupa. Jadi I had, you had, they had, we had, she had, he had, it had. Nah, untuk membentuk negatifnya, kita cukup tambahkan negative word not setelah auxiliary had. Kalau contraction atau disingkat menjadi hadn't. Tapi kalau teman-teman dalam penulisan ya harus dipisah, ya, karena contraction hanya untuk spoken language. Masih ingat kan? Baik. Nah, dan ada jedanya, guys, ya. Have not. Seperti itu. Ya. Had bermakna sudah. Baik. Nah, guys, kalau kita sudah memahami cirinya, pasti akan sangat mudah buat kita menyusun kalimat dengan pola past perfect tense. Kenapa? Karena standar dasar dari kalimat itu pasti diawali oleh subjek. Jadi kalau teman-teman ingin membentuk rumus, ya, mungkin kalian selain memahami ciri bisa juga menguasai contoh. Ya, nanti kalian bisa analisa sendiri, ya. Oke. Nah, kalau kita mau berbicara rumus, ya ini mazhab lama kan. Di sekolah-sekolah mungkin masih banyak yang mengadopsi atau di lembaga-lembaga kursus bahasa Inggris, ya. Bukan berarti ini jelek, tidak, tetapi kami coba memberikan alternatif yang lebih sederhana. Ya. Nah, kalau teman-teman sudah tahu cirinya had dan verb 3, ya sudah. Berarti rumus atau pola dari past perfect adalah subjek, auxiliary atau kata kerja bantu yang menjadi ciri dari tenses, kemudian diikuti oleh past participle atau verb 3, kemudian objek dan complement atau pelengkap. Ya. Jadi ya pas sebenarnya mirip sekali bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, guys. Yang membedakannya cuma satu, hanya pada tenses. Karena bahasa Indonesia tidak ada perubahan kata kerja, ya. Itu saja kok. Kalau SPOK itu ya sebenarnya sama saja, ya. Oke. Kalau di bahasa Inggris tidak ada tenses, ya sudah, berarti sama persis Inggris dengan Indonesia, tinggal kita alih bahasakan saja, ya. Nah, ini sangat penting kalian kuasai karena dalam kalimat bahasa Inggris tidak akan mungkin terlepas dari yang namanya tenses. Berkali-kali itu saya sudah jelaskan dan singgung, ya, di video-video kita sebelumnya. Ada yang bosan? Iya, yang penting kalian bisa jago bahasa Inggris, ya. Amin. Baik, guys, kalian sudah tahu ciri, penerjemahan, kemudian pola. Nah, yuk kita masuk ke aplikasinya, ya, dengan contoh seperti yang kita sudah berikan di papan, ya, baik dalam bentuk positif, ya, atau afirmatif kalau di beberapa buku,
Ya, affirmative sentence berarti dia kalimat positif. Kemudian dalam bentuk negatifnya serta interrogatif. Ya, atau kalimat tanya plus paket komplit dengan jawaban. Ya, jadi nggak usah tanggung-tanggung guys ya. Baik, guys, yang terbaik buat kalian pokoknya. Ya, di sini kita lihat contoh untuk past perfect tense. Ada they done homework. Itu apa itu they begitu? Ada apostrof D. Nah, for your information. Ya, ini untuk informasi aja guys ya, biar teman-teman bisa belajar dan menguasainya lebih komprehensif. Jadi kalau had mau di contraction dalam bentuk positifnya atau tanpa negatif verb, kita cukup ambil huruf D dan kemudian letakkan apostrof atau koma atas seperti ini. Date, I'd, you'd, dan seterusnya. Ya, berarti ini adalah singkatan dari they had. Tapi untuk lebih memastikannya, lihat juga kata yang jatuh setelahnya. Kalau setelahnya itu verb 3, sudah pasti itu 100% tidak akan meleset. Dijamin pakai telur. Oke guys, baik. Nah, they done homework. Do, did, done. Doing, mengerjakan atau melakukan. Berarti artinya they done homework adalah, ya udah tahu kan kunci terjemahannya sudah, dan sudah. Berarti mereka sudah mengerjakan PR atau tugas rumah, pekerjaan rumah. Ya. Baik. Kemudian bagaimana untuk membentuk negatifnya? Nah, untuk negatif sentence-nya kita cukup tambahkan negative word not setelah auxiliary had. Saya tulis terpisah biar teman-teman bisa lebih jelas ya. Dan kalau ada ujian-ujian tertulis ya, seperti di sekolah, di kampus-kampus dan yang lainnya, instansi-instansi, teman-teman sudah paham bagaimana cara menuliskannya ya. Ingat, tulisan nggak boleh disingkat ya, apalagi dalam konteks formal seperti menulis esai, jurnal, tesis, disertasi dan semacamnya ya. Baik guys, mudah bukan? Nah, kalau kalian misalkan mau tulis contraction-nya, ya nggak apa-apa juga. Berarti menjadi they hadn't. Ya, mereka belum mengerjakan PR karena negative sentence lawan dari affirmative sentence atau positive sentence. Ya. Baik, setelah negatif bagaimana dengan interrogatif? Lebih mudah lagi guys. Kenapa? Karena kita cukup tarik saja auxiliary had ke depan seperti ini. Ya, maka they had menjadi had they. Had they done homework? Apakah mereka sudah mengerjakan PR? Pokoknya kalau pertanyaan tesis pasti apakah, itu yang harus kalian ingat guys ya. Apakah? Oke. Nah, nanyanya pakai had, otomatis kalian jawabnya juga pakai auxiliary had. Yes, they had. Kalau memang jawabannya positif, no, they hadn't. Kalau jawabannya negatif, iya atau tidak. Oke, jadi teman-teman nggak perlu menjawab yes they had done homework.
no, they hadn't done homework, misalkan. Ya, oke, ini sudah menjadi standar. Teman-teman bisa latih terus di rumah agar bisa lebih mantap lagi dalam penguasaannya. Ya, kalau bisa bukan lagi di sini tersave-nya, tapi sudah di sini. Jadi kalau mau ngomong langsung refleks. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, ya. Cirinya sudah tahu, menerjemahkannya sudah oke, pengaplikasiannya tak diragukan lagi, ya. Dan sekarang tak kalah pentingnya kita akan membahas tentang fungsinya, ya. Apa sih fungsinya past perfect tense? Baik, di sini ada dua fungsi yang saya sudah tuliskan, ya. Oke. Been done. Sorry guys. Oke, ya. Action has been done. Karena actionnya saya tulis tunggal, ya. Actions has been done at past. Jadi tindakan yang sudah dikerjakan di masa lampau. Baik, contohnya seperti apa? Misalkan I entered to school by Monday. Artinya saya sudah masuk sekolah pada hari Senin. Ya. Baik. Silakan kalian buat contohnya di rumah sebanyak-banyaknya agar kalian betul-betul menguasai. Buat yang ragu, tulis saja di kolom komentar contoh kalian. Nanti kita akan berikan respon agar kita bisa lebih interaktif dan kalian betul-betul bisa menguasai pola ini. Kemudian yang kedua adalah interrupted sentence, kalimat interrupt itu kalimat penjeda, Oke, contohnya bagaimana? Lihat, when I had done my homework, my friends came in my home. Ketika saya sudah selesaikan PR saya, teman-temanku datang ke rumahku. Oke, jadi when I had done my homework ini adalah interrupted sentence, atau sentence, dan kemudian diikuti oleh induk kalimat my friends came in my home. Jadi seperti itu guys, mudah bukan? Saya rasa teman-teman bisa pahaminya dengan baik, Dan buat kalian yang mau mendalami bahasa Inggris baik secara online maupun offline, bisa langsung hubungi saja admin kami di kolom deskripsi, Dan jangan lupa yang belum subscribe secepatnya biar kalian gak ketinggalan video-video kita berikutnya, agar kalian nanti dapat notifikasi dari YouTube, Dan buat teman-teman yang memang punya saran, masukan yang konstruktif tentang apa video berikutnya yang harus kita buat, atau mungkin yang berdasarkan kebutuhan teman-teman, langsung saja tulis di kolom komentar, Nanti kita akan respon segera karena kami hadir untuk kalian semua. Baik, sebelum saya tutup, saya simpulkan kembali
pembahasan kita kali ini. Jadi past perfect tense adalah bentuk tenses yang fungsinya untuk menginformasikan tentang pekerjaan atau aksi yang sudah selesai dilakukan di masa yang lampau. Oke, cirinya adalah auxiliary had dan diikuti verb 3 atau past participle. Penerjemahannya adalah sudah. Oke, dan punya fungsi sebagai interrupted sentence juga. Ya, baik guys, saya rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya jika ada yang kurang berkenan, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, like, komen, dan subscribe channel kami. Semoga channel ini bisa dirasakan manfaatnya dan masyarakat luas. Amin. Baik, kami undur diri dulu. Salam KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.